Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, bertemu lagi bersama kita semua tim penyusun master plan pencegahan karhutla di KHG Pawan Kepulu Kesaguan di Kabupaten Ketapang. Video ini adalah video lanjutan dari 3 video sebelumnya dan 1 video tambahan yang membahas terkait pendalaman 12 satuan lahan yang berada di KHG Pohon Kepulu Kepesaguan. Dan kali ini adalah insya Allah video yang terakhir akan membahas satuan lahan yang berada di kawasan hutan, baik yang sudah diberikan hak pengelolaan sosial forestry atau perhutanan sosial, dan juga kawasan hutan yang belum diberikan hak pengelolaan perhutanan sosial. Nah, oleh karena itu kita mulai saja, dan untuk agendanya seperti 3 video sebelumnya. Yang pertama adalah nanti akan disampaikan oleh Pak Fadli mewakili Kepala Bapeda terkait mengapa pendalaman ini penting begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa saja hal-hal penting dari master plan dan satuan lahannya yang wajib diketahui. Bapak Ibu bisa melihat dalam 1 video terpisah yang judulnya adalah video tambahan tentang poin-poin penting master plan, satuan lahan, dan juga poin-poin penting lainnya. Itu ada video tambahan khusus yang materinya disampaikan oleh Bu Ati. Kemudian yang ketiga, nanti akan dibahas oleh Pak Kasuma Wijaya, beserta nanti ditambahkan oleh Pak Fadli, oleh Pak Pak Mulyadi, dan juga mungkin nanti sebagian Pak Hendra, tentang di mana itu satuan lahan berada, termasuk satuan lahan yang dibahas di malam ini. Kemudian ada apa saja, kemudian apa yang harus dilakukan, nanti akan dihantarkan oleh saya, jadi akan membuka halaman yang ada di master plan, dan ini sekaligus menghantarkan ke bagian akhir, bagian yang nanti akan disampaikan oleh Bu Harni dan Bu Dewi. Bu Harni adalah analis kebijakan publik di Bapeda, dan Bu Dewi adalah perencana di Bapeda, tentang bagaimana master plan dan satuan lahannya mempengaruhi program dengan kegiatan para pihak, termasuk di perangkat daerah. Oke, sekarang kita langsung ke agenda yang pertama. Silakan Pak Fadli untuk menyampaikan pengantar dan menjelaskan mengapa pendalaman ini penting. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam S- warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ataupun selamat siang, ataupun selamat pagi bagi siapa saja yang barangkali menonton video ini sesuai dengan waktu yang pada saat membuka video ini. Seperti video-video sebelumnya di webinar series yang terdahulu dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali bahwasanya ini merupakan rangkaian terakhir dari video yang menjelaskan mengenai satuan lahan pada dokumen Master Plan Pencegahan Karhutla di Landscape KHG Pawon Kepulu, Kepulu Pesaguan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sebuah pemahaman dan penjelasan yang optimal sehingga para pihak yang terkait yang menonton video ini bisa memahami, terutama yang paling penting adalah batasan wilayah ataupun areal pada masing-masing satuan lahan. Karena perlu kami tegaskan kembali bahwasannya salah satu karakteristik yang paling menonjol dan yang mungkin menjadi pembeda daripada pencegahan-pencegahan karhutla lainnya adalah pendekatan yang dipakai pada Master Plan Pencegahan Karhutla di KHG Pawon Kepulu, Kepulu Pesaguan ini. Yang dimana pendekatan yang dipakai adalah penanganan ataupun pencegahan karhutla pada masing-masing satuan lahan yang tentu karakteristik daripada masing-masing satuan lahan tersebut itu dapat dilihat pada video-video yang video pertama ataupun video penjelasan dari Ibu Dr. Ati. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan yang diikhtiarkan oleh kita itu dapat memberikan peran yang optimal. Tetapi yang paling penting adalah kemauan dan keinginan daripada para pihak ataupun stakeholder yang terkait untuk mempelajari video ini,
berusaha untuk memahami terkait daripada substansi daripada dokumen master plan pencegahan karhutla tersebut, dan yang paling terutama adalah keinginan yang kuat untuk dapat mengimplementasikan eh, apa master plan pencegahan karhutla ini di dalam tindakan-tindakan ataupun action dan rencana yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait. Saya kira demikian, Kang Ali. Terima kasih. Mudah-mudahan eh, kita dapat bekerja sama secara optimal untuk dapat menghasilkan hasil yang maksimal bagi pencegahan karhutla di landscape KHG Pawon Kepulu Peseguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam karena kami membuatnya di malam hari, di hari Minggu begitu. Oke, selanjutnya eh, silakan dilanjutkan oleh Pak Kasuma Wijaya dan nanti bisa ditambahkan langsung ya oleh Pak Mulyadi, Pak Hendra dan juga Pak Nur Fadli. Silakan saja berinteraksi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi rekan-rekan atau teman-teman yang menyaksikan eh, video ini. Silakan sharing. Apa sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Ya, Pak Jaya. baik. Saat ini kita akan membahas satuan lahan yang berada di dalam kawasan hutan dengan skema PS, yaitu yang pertama adalah satuan lahan yang dikelola oleh hutan desa Desa Sungai Pelang. Kalau Bapak Ibu melihat eh, lokasi di dalam landscape atau KHG Awan Kepulu Pesaguan ini, letaknya kalau Bapak Ibu lihat ada di yang di highlight kuning ini. Nah, ini adalah satuan lahan Desa Sungai Pelang. Satuan lahan ini berada di Desa Sungai Pelang. eh, Seluruhnya ada di Desa Sungai Pelang. Kemudian eh, satuan lahan satuan lahan ini secara kalau kita lihat secara utuh dia akan berdampingan dia akan berdampingan dengan eh, dia akan berdampingan dengan satuan satuan lahan kawasan hutan non PS di atasnya. Kemudian di sebelah selatannya itu ada satuan lahan hutan desa Sungai Besar. Kemudian di sebelah baratnya itu adalah satuan lahan APL dengan gambut lindung. Kemudian di sebelah timur ini di luar apa? Di luar KHG ya. Ini kalau kita orientasi lapangan. Nah, kemudian bagaimana akses kita ke lokasi ini, ke lokasi satuan lahan hutan lindung ini hutan lindung ini berada sebenarnya tidak jauh dari jalan lintas utama eh, kabupaten ya, yaitu ya jalan jalan utama Sungai Pelang ini. Kalau kita lihat dari Ketapang itu kita bisa melewati eh, Tugu Agropolitan, kemudian kita lanjut menuju ke arah Tumbang Titi. Nah, nah di dekat perkebunan sawit PT Limpah Sejahtera. Nah, ini eh, desa Sungai apa hutan desa ini berada. Jadi aksesnya itu adalah kita bisa di sepanjang jalan ini, kemudian di situ ada gilar-gilar kafe ya kalau Bapak Ibu lihat. Nah, bagaimana kita memang sih sudah ada lahan terbuka di dalamnya ya.
Nah, ini kalau kita lihat akses yang dilakukan oleh teman-teman patroli, itu ada jalan. Nah, ini. Jadi akses bisa ditempuh melalui eh, motor ya, kendaraan motor, motor roda dua. Kita bisa masuk ke dalam sini. Nah, kemudian untuk masuk ke dalam ini karena arealnya masih rapat ya, baik itu hutan maupun itu belukar. Nah, kita mesti dengan berjalan kaki ke dalam sini, ke dalam ini. Ini adalah akses menuju lokasi ini. Terkait dengan akses ini, apakah ada tambahan dari Pak Mulyadi? Baik, terima kasih Pak Jaya. Untuk yang di jalur merah itu, yang di dekat kursornya Pak Jaya, yang masuk ke hutan desa Sungai Pelang itu masyarakat biasa menyebutnya KM 20. Nah, nah sementara yang di kursornya Pak Jaya ini, nah di situ posisi KM 21 Pak Jaya. Nah, di situ juga sudah ada plang pintu masuk untuk menuju hutan desa Sungai Pelang. Itu jaraknya mungkin sekitar 1 kiloan untuk masuk ke dalam hutan desa. Posisi di KM 21 di pinggir jalan Pelang Tumbang Titi. Nah, di dalam mengikuti jalur itu, di dalamnya juga sudah ada apa pondok patrolinya kawan-kawan LPHD Sungai Pelang. Kemudian di bawahnya juga Pak Jaya, mungkin bisa bergeser ke bawahnya. Nah, yang ada kebun sawit di ujung sekali itu Pak Jaya, di pojok ujung di Barat, sini. bawah atas itu, bawah yang dekat apa Eh, namanya jalan. Bakat jalan. Nah, itu Pak Jaya. Coba Pak Jaya besarkan. Nah, ini jalur masuk yang sering dikenal oleh masyarakat setempat. Ini jalur masuk KM 19, Pak Jaya. Oh, ini Nah, ini KM. melewati kebun sawit masyarakat sampai masuk ke dalam. Nah, di dalamnya itu juga sudah ada apa TMA-nya kawan-kawan LPHD Sungai Pelang. Mungkin itu Pak Jaya yang dapat saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Kemudian ada apa aja di dalam apa namanya di dalam di dalam di dalam satuan Hutan. lahan ini? Ya. Satuan lahan ini kalau kita lihat dari tipologinya adalah tipologi ini eh, penting untuk diketahui. Nah, di sini terdiri dari ada 4 tipologi. Nah, yang pertama adalah tipologi 2, itu langsung tersorot ya, eh, Pak Ibu lihat. Nah, di sini. Nah, ini ada tipologi 2. Nah, tipologi 2 ini terkait sama keberadaan gambut lindung yang terbakar, baik terbakar berulang maupun terbakar sekali. Kemudian ada tipologi 4, ini adalah gambut budidaya yang juga terbakar beberapa waktu lalu. Kemudian ada tipologi 5. Nah, tipologi 5 ini gambut lindung yang tidak terbakar. Kemudian tipologi 6 ini adalah gambut budidaya yang terbakar. Adapun luas luas dari satuan lahan ini lebih kurang 381 hektar ya. 381 hektar. Nah, kemudian terkait tipologi ini dalam pengelolaannya apa yang harus dilakukan? Nah, ini terkait dengan yang harus dilakukan terkait dengan strategi. Seperti contoh adalah untuk strategi 2 di sini ada penataan dan perbaikan hidrologi gambut ya. Kalau kita lihat eh, di pada saat kajian ini dibuat itu tidak ada kanal drainase masih jauh ya di sini pada saat kajian ini dibuat. Nah, itu yang harus dilakukan adalah di situ adalah pencegahan dan larangan terhadap pembuatan kanal. Kemudian
karena di sini terkait tipologi ada yang terbakar ulang, kemudian baik di lindung maupun di gambut budidaya itu direkomendasikan ada kajian dari BRGM untuk eh, pembangunan sebaran sumur bor ya. Nah, ini ada sumur bor apabila terbakar. Nah, di sini berdasarkan kajian BRGM lokasi lokasi ini yang apa namanya bisa direkomendasikan untuk dibuat sumur bor ya. Ini terkait sama tipologi. Selanjutnya terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lahan yang bagian dari strategi 3 itu apa saja yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ini sekali lagi terkait dengan tipologinya. Nah, di sini kita lihat tutupan lahan di dalam lokasi lokasi ini adalah itu ada belukar. Nah, di situ belukar rawa yang warna apa namanya lumut ya, lumut lumut. Kemudian yang masih areal berhutan rapat itu ada yang warna hijau. Kemudian yang paling ujung adalah pertambangan. Nah, ini kalau kita 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 lihat tipologinya. Nah, untuk hutan rawa itu masuk ke tipologi 2 dan 5. Kemudian untuk yang hutan rawa yang berada di gambut budidaya itu masuk ke tipologi 4 dan 6. Nah, bagaimana strategi yang bisa kita berdasarkan tipologi ini, strategi yang bisa direkomendasikan adalah, nah ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk yang warna hijau yang masih berhutan ini hutan yang ada dipertahankan. Nah, kemudian kalaupun mau dimanfaatkan itu dimanfaatkan jasa lingkungannya, bisa ekowisata, bisa HHBK atau potensi karbon ya. Nah, kemudian bagaimana untuk tipologi yang tutupan lahannya belukar eh, dan sudah terbuka oleh tambang ya. Itu diharapkan atau direkomendasikan untuk bisa revegetasi hutan tanaman, hutan kayu bisa kayu atau dengan menggunakan tanaman endemik rawa gambut atau juga bisa revegetasi yang dapat memasukkan jenis-jenis MPTS untuk FG budidaya. Ini terkait dengan eh, satuan lahan, satuan satuan lahan hutan lindung Desa Sungai Pelang. Selanjutnya kita beralih ke eh, satuan lahan hutan desa Sungai Besar. Satuan lahan hutan desa Sungai Besar ini itu secara kalau kita lihat eh, posisinya terkait sama satuan lahan yang lain itu, nah di atasnya itu tentu saja di atasnya itu ada satuan lahan hutan desa Sungai Pelang di bagian utara, kemudian di bagian baratnya itu satuan lahan APL, kemudian di sebelah baratnya adalah satuan lahan hutan desa Pematang Gadung, dan di sebelah kanan adalah areal tambang, dan itu eh, di luar eh, di luar kawasan hidrografis gambut yang dikaji dalam dalam kajian ini. Ini untuk orientasi satuan lahan, kemudian seluruhnya eh, satuan lahan ini secara administrasi ini masuk di Desa Sungai Besar. Bagaimana akses kita menuju ke lokasi ini adalah eh, kita bisa melalui jalan darat. Kalau kita lihat, eh, nah ini, nah kalau kita lihat jalan, nah kita lebih mudah kalau kita dari Ketapang itu melalui Simpang Pelang, kemudian dari Tugu Agropolitan kita belok ke kanan, kemudian lanjut eh, menuju daerah
eh, daerah transmigrasi ya. Di sini ada kanal melalui jalan jalan transmigrasi Sungai Besar. Di sini ada kanal kanal gendong ya. Nah, ini ada jalan masuk. Nah, kita bisa masuk ke lokasi melalui jalan di men- menyusuri kanal yang sudah terbangun. Kurang lebih kita ada 40 menit jalan ke sini. Nah, kebetulan di dalam sini sudah ada camp ya, camp camp untuk LPHD di ujung ini untuk untuk menguasai untuk mengelola atau mengelola atau apa namanya Memantau. memantau lokasi lokasi ini. Di Hmm. samping eh, dari sebelah barat kita juga bisa masuk melalui sebelah timur ya. Sebelah timur kita bisa Timur. masuk melalui dari pertigaan Tugu Agropolitan kita menyusuri jalan Sungai Pelang. Nah, kemudian di areal tambang ini kita bisa masuk tentu saja melalui menggunakan sepeda motor ya. Nah, kita bisa masuk di sini. Nah, kita lewat lewat dari perjalanan ini kita bisa masuk ke dalam ini untuk bisa memantau di eh, bagian timur. Kemudian terkait lokasi mungkin ada masukan atau tambahan dari Pak Mulyadi atau Pak Hendra. Baik, terima kasih Pak Jaya. Mungkin saya menjelaskan sedikit terkait dengan jalur masuk yang tadi di bawah itu, Pak Jaya. Itu melewati jalur Kebace namanya. Masyarakat di Sungai Besak eh, mengenalnya itu adalah jalur Kebace yang jaraknya kurang lebih sekitar 8 kilometer sampai ke camp LPHD Rawagambut. Nah, kalau kondisi cuacanya sedang panas, mungkin sekitar 20-an menit sudah sampai. Tapi kalau kondisi cuaca hujan, mungkin sekitar hampir 2 jam baru sampai ke lokasi tersebut. Kemudian yang di atas tadi itu, Pak Jaya, itu melewati Indotani, kemudian tembus ke KM 27 dan 26, 27. sampai ke lokasi Keruing. Itu kalau misalnya dari simpang 4 Tugu Agropolitan mungkin sekitar 2 jaman untuk sampai ke lokasi Keruing. Kemudian di yang tengah yang bekas peti itu Pak Jaya, itu adalah lokasi Lubuk Toman yang jalur masuknya lewat KM 26. Itu sekitar 1 jam setengah karena lokasi yang untuk masuk ke dalam itu hanya sekitar jalan setapak ya dari apa? Hmm. Dari Nah, itu jalan jalan setapak. Indotani. Dari Indotani ya. Dari Indotani ya. Ya dari Indotani bisa, tapi biasa dari warung makan Warung Mbak makan Tika ya. itu, Nih Mbak Hmm. Tika ini. Pak Jaya, ya Kita harus Ya. kenalan nah dulu dengan situ. Mbak Tika. Ya. Nah, itu kilometer 26 itu Oh, ini jalur kilometer masuk. 26. Nah, jalur Ini ada masuk menuju jalurnya. lokasi Lubuk Toman. Ini ada jalurnya nih ya. Nah, bisa juga sebenarnya menempuh jalur sungai ya Pak Jaya, melewati sungai Kepuluk. Oh, ini. 10 di bawah Pak. Jadi Nih, Kopulu. Nah, sungai Kepuluk. Nah, Berarti ya itu Pak Jaya. berarti kita harus Nah, dari hilir ini ya. pakai ya, speed. Hmm. Hmm. itu sekitar 13 sampai 15 kilo Pak Jaya. 13 sampai 15 kilo nyampe ke sini ya. Sampai ke lokasi hutan desanya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Jaya. Tambahan dari saya Pak Mul, Baik, Pak Jaya. silakan Pak Itu Indra. hutan desa Sungai Pelang dan Sungai Besar ini sebenarnya eh, dekat ya ya kalau lihat dari arah jalur Pelang dan Tumbang Titi itu ada juga kanal kanal yang membelah hutan desa Sungai Besar itu namanya Kanal Kacung. Itu juga dari situ juga bisa masuk. Tapi biasa
kalau kita survei lewat situ. Nah, itu jadi itu juga salah satu akses juga ke hutan dan orang juga kadang ada yang lewat situ. Yang lainnya sebenarnya sama tadi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi dari eh, lokasi. Jadi jelas ini antara LPAD Pelang dan Sungai Besar ini bisa berkolaborasi di dalam proses pemantuan hutan ya satuan lahan ini. Jadi tidak membedakan lokasi satuan, tetapi bagaimana mengamankan pencegahan karhutla ya dari sisi jalan yang melintas itu dengan dari sisi arah masyarakat. Mungkin begitu ya, Pak Jaya, Pak Mul. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ya, Selanjutnya hutan desa satuan lahan hutan desa Sungai Besar ini itu secara tipologi, nah itu terdapat eh, 5 tipologi ya. Ada 5 tipologi. Di situ ada tipologi 2, gambut terbakar. Kemudian ada tipologi 3. Nah, tipologi 3 di bawah itu adalah gambut budidaya yang terbakar berulang, sering terbakar di situ. Sampai tahun 2023 juga terbakar di situ. Kemudian tipologi 4 ini budidaya terbakar tapi tidak berulang. Kemudian ini ada tipologi 5 nih yang sangat besar ya. Di sini adalah gambut lindung yang di sini ini tidak terbakar di sini karena gambut lindungnya masih bagus. Kemudian tipologi 6 itu adalah gambut budidaya yang tidak terbakar. Adapun luas dari satuan lahan ini sekitar 4,9 juta ya. 4,9 ribu, 4.960 hektar tepatnya. Nah, kemudian terkait apa yang bisa dilakukan atau direkomendasikan terkait tipologi yang ada, di sini kalau kita lihat terkait dengan bagaimana penataan dan perbaikan hidrologi gambut. Nah, di sini sebagai tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra, di sini ada terdapat satu kanal drainase ya, namanya Kanal Pak Kacung namanya di sini. Nah, di sini eh, direkomendasikan bisa dibangun sekat kanal di sini. Di sini ada 6 sekat kanal yang direkomendasikan dari hasil kajian BRGM. Itu kalau kita lihat sekat kanalnya adalah, nah ini ada kurang lebih 6 sekat kanal. Sekat kanal yang di sepanjang Sungai Pak Kacung, eh, Kanal Pak Kacung, kemudian ada tadi kanal di jalan apa tadi Pak Mun, jalan apa namanya ini? kebace Sebatik. Nah, Jalur kebaca, Pak. jalur jalur Kebace. kebace. Nah, di sini ada sekat kanal satu. Nah, kemudian eh, terkait dengan kebakaran, di sini juga direkomendasikan bisa dibangun sumur bor berjumlah 5 sumur bor, 15 sumur bor di sini hasil kajian BRGM. Jadi potensi bisa dibangun lokasi-lokasi sebagai sumber air untuk kalau karhula terjadi di daerah ini, karena daerah ini berulang terus kejadian kebakarannya. Mm-mm. Kemudian terkait dengan penerapan strategi 3 yaitu perlindungan dan pengelolaan lahan itu saat kajian ini dibuat itu ada tutupan lahannya eh, belukar. Ini ada belukar rawa daerah sini. Ini yang rawan terbakar. Kemudian ada hutan rawa sekunder yang masih cukup lebat. Kemudian ada lahan terbuka. Nah, lahan terbuka ini terjadi karena beberapa kali kebakaran. Kemudian ada tambang. Kemudian juga ada sedikit sawit 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 masyarakat yang ada di dalam sini. Kemudian misalnya semak belukar. Nah, terkait tutupan lahan dan tipologinya itu strategi apa yang bisa kita kita terapkan di sini, yaitu adalah untuk yang hutan rawa sekunder yang tersisa yang masuk dalam tipologi 25 dan masuk dalam kategori gambut lindung dan juga tipologi 3, 4, 5, 6 yang masuk
gambut budidaya itu hutannya dipertahankan. Ini hutannya dipertahankan. Kalau bisa dimanfaatkan juga akan dimanfaatkan jasa lingkungannya. Bisa juga dengan dengan program ekowisata dan lain-lain. Kemudian untuk areal yang belukar, lahan terbuka dan bekas tambang itu direkomendasikan untuk dilakukan revegetasi dengan tanaman hutan, khususnya di daerah gambut dengan efek lindung ya. Bisa juga ditambah lagi dengan untuk yang gambut di areal yang dengan gambut budidaya itu bisa menggunakan revegetasi dengan tanaman MPTS. Ini untuk satuan lahan hutan desa Sungai Besar. Selanjutnya kita beralih ke satuan lahan Pematang Gadung. Satuan lahan hutan desa Pematang Gadung ini secara lokasi tepat di bawahnya eh, satuan lahan satuan lahan hutan desa Sungai Besar, pas di bawahnya. Ini kalau kita kita lihat hutan desa ini seluruhnya masuk di Desa Pematang Gadung dengan luas 5.976 hektar. Kemudian bagaimana kita bisa akses atau mencapai ke lokasi ini? Memang untuk hutan desa Pematang Gadung ini agak jangkau kita menuju ke lokasi ini agak tidak seperti dua hutan desa di atas ya. Jadi kalau kita lihat jalur 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 patroli, nah ini kita bisa masuk melalui kalau kita dari Ketapang, kemudian kita bisa melewati Simpang Pelang, kemudian dari Tugu Agropolitan kita menyusuri jalan di sepanjang Sungai Gendong ini, kemudian kita bisa masuk melalui jalan jalan-jalan kecil ada di sini yang jalan-jalan kecil yang apa yang dibangun mengikuti kanal yang ada di sini ya. Nah, kemudian kita juga bisa melalui tadi kilometer kilometer dari Indotani, dari Indotani tadi ya. Kita bisa masuk melalui daerah tambang menuju ke lokasi juga kita bisa masuk atau juga kita bisa menempuh melalui sungai. Ya, di sini dari Sungai Pesaguan kita masuk menyusuri sungai dengan speed Nah, kita juga bisa melalui sungai untuk menuju ke hutan desa Matanggadung. Terkait akses mungkin ada tambahan dari Pak Mulyadi dan Pak Hendra. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jaya. Untuk akses yang tadi Pak Jaya sampaikan, yang di bawah itu, yang dari lapangan sepak bola di Pematang Gadung, itu terus mengikuti jalan ini sampai kepada lokasi lahan cetak sawah di Pematang Gadung. Nah, dari ujung jalan cetak sawah itu, Pak Jaya, mungkin sekitar 500 meter baru mencapai batas pinggir di hutan desa Pematang Gadung. Kemudian terkait dengan yang di atasnya tadi lewat Indotani, ya memang betul. Salah satunya juga bisa ditempuh dari sana. Bisa menggunakan sepeda motor, bahkan kendaraan roda 4 juga bisa lewat sampai tembus ke lokasi hutan desa Pematang Gadung. Namun jarak tempuh kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan, Pak Jaya. Kemudian
untuk jalur air bisa ditempuh menggunakan lepeh kurang lebih sekitar 1 jam 20 menit Jam ya. ke dari Sungai Pawan itu sampai Sungai, ke pinggir Sungai Pesaguan mungkin Pak. ya Sungai Pesaguan, mohon maaf Sungai Pesaguan itu sampai ke pinggir ada Iya, bukaan sawit itu Pak. Ya. Nah ini itu mungkin kurang ya. lebih sekitar 500 sampai 700 meter baru sampai ke lokasi hutan desa. Bisa juga melewati Sungai Kepulu. Oh iya, Sungai Kepulu ini. 10 Sungai ya. Kepulu di atas. Ya, dari sini kita Oke, menyusuri. menelusuri Sungai Kepulu itu kurang lebih sama, sekitar 1 jaman bisa sampai ke lokasi batas pinggir hutan desanya Pak Jaya. Baik. Ya. Tadi dari 3 jam itu dari Indotani ini atau dari sudah Dari kembali simpang ke Tapang? 4, dari simpang 4 Agropolitan Pak Iya, Jaya. Oh, dari Pelang. Agupritan, dari sini ya. Dari simpang 4, Dari sini ya. Kurang lebih simpang tiga 4 jam. Tugu Agropolitan. Ya, dari sini. Dari Baik, Pak Jaya. Pelang ya. Mhm. Mungkin Baik, itu Pak Jaya tambahan dari saya. baik, terima kasih Pak Mulyadi. Kemudian kalau kita lihat di sini ada apa aja di Satuan Lahan Hutan Desa Pematang Gadung ini kalau kita lihat secara tipologi ya. Nah, di sini kalau kita lihat tipologinya, nah itu ada 4 tipologi. Yang pertama itu adalah tipologi 2. Nah, tipologi 2 itu terdapat gambut lindung yang terbakar. Kemudian ada tipologi 4 itu gambut budidaya yang terbakar. Kemudian 5 dan 6 adalah itu masing-masing berurutan itu gambut lindung yang tidak terbakar dan eh, gambut budidaya yang tidak terbakar. Dan ini memang lokasinya masih hutan ya, hutan, hutan, hutan lebat. Nah, terkait dengan apa yang bisa dilakukan di sini adalah secara kalau kita lihat penerapan strategi 2 ini terkait penataan dan perbaikan hidrologi gambut, eh, saat ini kalau kita lihat itu tidak ada kanal di dalam sini ya, sehingga diusahakan tidak tidak membangun kanal baru di lokasi ini. Kemudian eh, terkait areal tipologi yang terbakar di bawah sini itu secara kajian BRGM itu bisa direkomendasikan untuk dibangun beberapa lokasi sumur bor. Kurang lebih 126 posisi yang bisa dipilih atau dibangun terkait dengan tipologi 2 yang terbakar ya. Nah, adapun lokasinya adalah nah di bawah ini. Nah, ini memang kalau di daerah Belukar, Bukaan ini, nah ini kalau dia musim hujan memang dia terendam di sini, ya. Tapi kalau musim kemarau sangat kering dan mudah terbakar di daerah sini. Kemudian eh, terkait dengan strategi 3 perlindungan dan pengelolaan lahan, ini berkaitan dengan kombinasi dari tutupan lahan dan tipologinya. Kalau kita lihat tutupan lahannya, nah kalau kita lihat tutupan lahannya, berikut juga tipologinya. Nah, ini kita bisa lihat tutupan lahannya itu ada belukar rawa, daerah sini belukar rawa, kemudian ini hutan sekunder yang masuk dalam tipologi 5 5 dan 6, kemudian juga ada sedikit belukar di sini. Nah, di sini untuk penerapan strategi 3 ini adalah untuk yang daerah hutan ini diusahakan dipertahankan dengan dan bisa dimanfaatkan jasa lingkungannya ataupun dengan program ekowisata. Nah, kemudian untuk daerah rawa ini yang masuk ke tipologi 2 5 dan 4 dan 6, nah ini
direkomendasikan untuk dilakukan revegetasi tanaman hutan, kemudian untuk di gambut lindungnya. Sementara untuk di gambut budidayanya itu bisa direvegetasi dengan memasukkan tanaman NPTS. Ini terkait dengan strategi 3. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk tadi kita sudah sudah melihat eh, satuan lahan yang ada di dalam kawasan, satuan lahan yang ada di dalam kawasan hutan yang dikelola dengan skema PS, yaitu hutan desa Pelang, hutan desa Sungai Besar, dan hutan desa Pematang Gadung. Penggadung. Nah, selanjutnya kita beralih ke satuan lahan eh, kawasan hutan, tapi di luar areal areal PS ya, di luar areal PS. Kalau kita lihat di itu, kalau kita lihat di dalam landscape KHG Pawan Pak Jaya, Saguan ini, baik gimana Pak? ada tambahan sedikit Pak Jaya sebelum kita Oh iya, silakan Pak. ke satuan di luar PS, satuan lahan di luar PS yang KPH. Mungkin Ya. untuk yang Pematang Gadung ini perlu diketahui bahwa eh, di sekitar hutan desa yang tadi rawa itu yang di bawah itu dekat perkampungan, nah Hmm. itu sering terjadi kebakaran. Jadi memang di dalam antisipasi untuk strategi ketiga dan keempat itu perlu terus dilakukan ya dalam hal ini kolaborasi antara desa dan LPHD yang saya ketahui bahwa memang LPHD cukup rajin melakukan patroli di sekitar situ dan ini juga berindikasi eh, kebakaran dan itu juga bekas kebakaran ya Ya. yang tadi Pak Jaya sampaikan di itu dari petak sawah itu sendiri yang mungkin perlu sinergi dan kolaborasi ya dari pemerintah desa, baik lembaga desa, nah di petak sawah itu Pak Jaya. Jadi itu yang banyak sering terada titik api ya di sekitar di sebelum masuk hutan desa itu dan lokus pemantauan itu sebetulnya kan tahun ini dan tahun kemarin itu di wilayah situ. Jadi gabungan dari MPA, LPHD dan brigade juga sering memantau karena memang akses agak susah ya ke dalam dekat hutan itu kecuali ke bawah tadi yang disampaikan Pak Mulyadi lewat Pesaguan, Sungai Pesaguan. Jadi kalau yang Cak Sawah itu motor pun tidak sampai ke arah sana tapi baru di bawahnya situ. Nah, di yang ada sekat kanal kan kita juga bangun ada 2 sekat kanal di wilayah pesawahan itu dan mungkin ke depan juga ada kegiatan pembangunan sekat kanal lain dan mudah-mudahan ya tim pemantauan pencegahan karhutla baik LPHD, MPA maupun petugas bisa terus ya memantau di lokasi ini. Begitu Pak Jaya. Jadi sementara untuk alat eh, apa ya pencegahan sama alat pemadaman juga sudah ada difasilitasi oleh kegiatan di LPHD. Jadi di dalam pelaksanaannya ya eh, ada semacam kolaborasi begitu Pak Jaya. Nah ini Baik. juga terkait nanti dengan hutan KPH juga kan, semua yang ada di wilayah, termasuk yang ada di wilayah Peti dan ke arah mana itu arah timur, arah mana itu yang arah Indotani Pak Jaya. Tapi kalau Betul. untuk kebanyakan api itu di sekitar itu tadi yang di bawah tadi rawa tadi. Begitu Pak Jaya. Mungkin akses paling mudah mungkin dari bawah ini masuknya ya. Ya, ya betul. Jadi kebanyakan yang diindikasikan orang banyak apa namanya tadi pembakaran untuk mengambil alihan lahan seperti itu di wilayah situ. Jadi untuk pengamanan, untuk strategi ya tadi penguatan baik strategi 1, strategi 4 ya, strategi 3 karena 3 kan infrastruktur ya. Yang paling harus diutamakan adalah strategi 1, 3 dan 4 karena memang wilayahnya di situ cenderungan banyak diakses masyarakat. Begitu ya Pak Mulyadi ya, temuan-temuan patroli. Baik, terima kasih Pak Hendra Pak Mulyadi. Nah, selanjutnya kita beralih ke apa namanya satuan lahan yang masih berada di kawasan hutan tapi
bukan dalam skema PS, tapi ini langsung oleh KPH ya. Yang pertama itu adalah, kalau kita lihat itu adalah, nah ini, memang agak unik bentuknya ya. Nah, ini adalah eh, satuan lahan yang dalam kawasan hutan produksi dan atau hutan produksi di Sungai Sungai Pelang ya, masuknya di Sungai Pelang. Kalau kita lihat secara umum lokasi di dalam landscape KHG Pawan Kepulu Pesaguan ini, kalau kita lihat kawasannya sendiri itu ada di, nah seperti ini. Nah ini kawasannya ya. Ini kawasan hutan produksi, ini kawasan hutan produksi konversi sama-sama ini. Yang lainnya APL. Ini seluruhnya. Nah, sebagiannya sudah menjadi dikelola oleh skema PS. Adapun yang tidak dikelola oleh skema PS itu adalah, ya ini yang pertama adalah satuan lahan yang berada di dalam kawasan hutan desa Sungai Pelang. Nah ini luasnya ini adalah 516. Ini kalau Bapak Ibu lihat, memang apa namanya, lokasinya ada dua. Nah mungkin ini ada sedikit celah ya antara antara hutan desa dan dan satuan lahan ini gitu loh, sehingga bentuknya seperti ini gitu loh. Nah aksesnya sebenarnya sama dengan bagaimana kita mengakses hutan desa Sungai Pelang tadi. Ini kita bisa masuk langsung, eh, tadi seperti dijelaskan Pak Mulyadi ya. Ini aksesnya kita bisa dari Tugu, tetap dari Tugu Agropolitan, kita bisa langsung melalui menyusuri Sungai Pelang, kemudian kita bisa masuk melalui apa apa nama pintu KM masuk 21 KM Pak satu Mulyadi. ya. Ini KM 21 kita bisa masuk ke KM 21. Sebenarnya tadi Pak Muladi sudah menjelaskan bahwa ini sebenarnya pintu masuk untuk ke hutan desa Sungai Pelang juga sebenarnya. Sebenarnya daerah ini sebenarnya sudah menjadi kawasan hutan ya Pak Muladi ya. Nah, ini sudah menjadi kawasan hutan. Jadi untuk aksesnya itu sama dengan bagaimana kita mengakses hutan desa Sungai Pelang tadi. Nah, Iya. kemudian ada apa aja di dalam sini? Nah, ini secara tipologi. Nah, secara tipologi itu di sini ada di tipologi 2 ya. Tipologi 2 ini adalah gambut lindung yang terbakar. Kemudian ada tipologi 4. Nah, di bawahnya lagi, tipologi 4 itu gambut budidaya yang terbakar. Kita bisa lihat dari tutupannya. Kemudian tipologi 5 itu gambut lindung yang tidak terbakar. Kemudian tipologi 6 itu gambut budidaya yang tidak terbakar. Ini. Nah, kemudian terkait apa yang harus dilakukan terkait strategi 2 dan strategi 3, 2, 3, dan 4 ya. Nah, yang pertama untuk yang strategi 2 itu apa aja yang dilakukan untuk terkait penataan dan perbaikan hidrologi gambut. Nah, kalau kita lihat di lokasi satuan lahan di kawasan hutan Sungai Pelang ini, kita lihat di sini tidak ada sebenarnya sedikit kanal di sini. Ada sedikit kanal, tapi eh, direkomendasikan tidak dilakukan pembangunan kanal lagi gitu loh. Nah, kemudian terkait dengan sarana prasarana yang menunjang kalau terjadi kebakaran, ini direkomendasikan ada 4 lokasi sumur bor yang berada di tipologi 2 yaitu gambut yang terbakar. Nah, kalau kita lihat lokasinya adalah daerah, Ya. nah di sini daerah di tipologi 2 ini. Tipologi 2 ini. Kita bisa lihat ada 4 posisi. Sekitar posisi ini bisa dibangun sumur bor.
Kemudian terkait perlindungan dan pengelolaan itu sekali lagi berkaitan dengan tipologi dan tutupan lahannya. Kalau kita lihat tutupan lahannya, nah ini agak bervariasi juga. Di sini sudah ada selain hutan sekunder ya, yang masih tersisa, di situ yang lain sudah belukar. Belukarnya cukup rapat. Kemudian ada yang sudah lahan terbuka di sini. Kemudian tambang di daerah paling timur. Kemudian juga sudah ada beberapa bukaan sawit yang dilakukan oleh masyarakat ini. Nah, terkait tutupan lahan dan tipologinya, ini kita bisa lihat strategi apa yang bisa di apa namanya direkomendasikan itu untuk yang belukar yang rawa yang untuk masuk tipologi 2 nih tipologi 2 di tipologi 2 ini itu eh, di tipologi 2 itu eh, dilakukan revegetasi tanaman hutan. Kemudian untuk tipologi 4 dan 6 4 dan 6 nah itu direkomendasikan hutan hutan yang ada yang tersisa ini dipertahankan dengan juga kalau mau dimanfaatkan bisa dimanfaatkan jasa lingkungannya. Ini terkait dengan apa yang harus dilakukan terhadap satuan lahan eh, hutan produksi di Desa Sungai Pelang. Selanjutnya eh, kita beralih ke satuan lahan hutan produksi Sungai Besar, Sungai Besar dan Sungai Bakau. Jadi di sini ada dua desa ya, Sungai Besar dan Sungai Bakau. Nah, ini kalau kita lihat lokasinya, ini kita lihat lokasinya. Kalau kita lihat secara umum dari kawasannya, nah lokasinya ada di bagian masuk seluruhnya ke dalam hutan produksi konversi. Seluruhnya masuk dalam hutan produksi konversi. Ini secara eh, lokasi ya. Nah, lokasi ini masuk di dua desa, yaitu Desa Sungai Besar dan Sungai Bakau dengan luas 354 hektar. Aksesnya ke lokasi ini sama tadi seperti kita mengakses hutan desa Sungai Besar ya. Sungai Besar, nah kita bisa melewati eh, Jalur Kebace, Pak Jaya. jalur Kebace. Nah, sebenarnya di sepanjang jalur Kebace inilah se- kita sudah masuk sebenarnya eh, ke daerah eh, satuan lahan ini gitu. Nah, ini dari jalur Kebace. Jadi memang yang paling mudah kita masuk melalui jalur Kebace ini. Kita kalau dari Ketapang kita bisa menuju ke perempatan Sungai Pelang, kemudian ke Tugu Agropolitan, ya, kita bisa menyusuri belok ke kanan, kemudian lanjut ke eh, jalan Kebaci tadi. Nah, jalan Kebaci tadi kita bisa masuk melalui area transmigrasi, langsung menuju ke eh, satuan lahan ini. Satuan lahan ini eh, kalau dari segi kondisinya mungkin kering ya Pak Mulyadi ya kalau nggak hujan. Mungkin ada tambahan dari Pak Hendra sama Pak Mulyadi untuk lokasi ini? Ya, Pak Jaya, selain bisa lewat di jalur Kebace tadi, itu jalur Kebace itu perbatasan antara Sungai Besak dengan Sungai Bakau. Kemudian jalur yang di sebelahnya itu juga bisa Pak Jaya lewat Sungai Bakau itu namanya jalur Medan yang sering Hmm, dikenal oleh Medan masyarakat desa Medan sepakat ya. Sungai Bakau, Pak Jaya. Ya, Baik. Harapannya masyarakat tahu bahwa ini apa kawasan hutan gitu ya. Iya. ya, Dinamakan jalur Medan karena kalau dari jalur Jalan Ketapang Pesaguan itu tembusnya Jalan Medan Sepakat, Pak Jaya. iya Medan Ada sepakat. Jalan Medan Sepakat Oh, itu masuk, terus, nah dia tembus-tembusnya kalau di jalan yang di arah Pelang Pematang Gadong, di jalan kanalisasi itu
lewat ke transmigrasi Sungai Besar. Kalau di Kecamatan MHS itu kan ada dua areal transmigrasi. Satu areal transmigrasi yang di Sungai Pelang, yang di atas, yang Hmm. di utara. Nah, satunya itu yang di areal transmigrasi Sungai Besar. Nah, itu bisa dilewati jalur jalur kebacanya itu lewat situ, Pak. Ya, Pak Ya. Jaya itu. itu yang paling mudah diakses yang KPH ini lokasi satuan lahan yang dekat Sungai Besar ini dan jalannya Iya, dari tiga desa itu dari dua desa ya Sungai Besar, Sungai Bakau itu bisa dan itu masuk ke iya, jalur tadi yang dibilang Pak Nur Fadli jalur transmigrasi dan jalur Medan Sepakat dan itu lalu lintas patroli itu di strategi 4 tuh desa juga melakukan itu jadi memang di dalam pelaksanaannya nanti itu dan yang kemarin dilakukan LPHD kolaborasi dengan MPA dan tugas melakukan pemantauan di sekitar situ dan ada beberapa titik lokasi yang senantiasa ada hotspot ya di situ Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra, Pak Nur Fadli, sama Pak Mulyadi. Nah, kemudian terkait apa yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan, eh, di sini sudah ada penerapan strategi dua, yaitu penataan dan perbaikan hidrologi gambut. Nah, di sini memang sudah terdapat banyak kanal ya, kanal sehingga direkomendasikan di sini pembangunan sekat kanal sebanyak 6. Nah, kemudian juga pembangunan sumur bor sejumlah 7 hasil kajian BRGM. Kalau kita lihat sebarannya adalah demikian. Nah, ini ada 7 sumur bor, kemudian ada 6 ada 6 sekat kanal yang direkomendasikan bisa dibangun di sini gitu. Ini berdasarkan kajian pada saat dokumen ini disusun ya. Kemudian terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ini eh, ini berkaitan sama tipologi dan tutupan lahannya. Nah, ini kalau kita lihat hampir sebagian besar sudah semak belukar di sini. Ada beberapa ladang. Kemudian bukaan sawit juga sudah ada di sini. Nah, ini harapannya atau rekomendasinya adalah strategi yang bisa dibangun di sini. Cuman sedikit untuk daerah berhutan, sangat sedikit memang ada berhutan di ujung ini yang masuk. Nah, ini itu dipertahankan hutannya. Kemudian yang paling luas itu adalah yang sudah menjadi semak belukar, kemudian yang sudah menjadi sawit pun. Nah, ini mestinya bisa direvegetasi dengan memasukkan jenis-jenis MPTS. Ini kalau dari rekomendasi dari disusunnya master plan ini. Hmm. Nah, demikian ini untuk yang satuan lahan, hutan produksi, sungai besar, dan sungai bakau. Selanjutnya kita beralih ke terakhir yaitu satuan lahan masih berada di kawasan hutan itu Pematang Gadung ya. Seluruhnya masuk ke Desa Pematang Gadung. Nah, di sini kalau kita lihat ini agak agak luas dan terpencar ya, terpencar-pencar deh. Tidak satu satu apa namanya, tidak kompak satu satu lahan karena memang eh, walaupun dia terpencar-pencar tapi dia akan seperti disebutkan Pak Nur Padli pada saat untuk satuan lahan yang lain kalau kita lihat walaupun dia terpencar-pencar tapi dia terkoneksi sama satuan lahan yang lainnya. Nah, jadi dia walaupun dia kosong terpencet tapi di tempat yang kosong itu ada satuan lahan yang lainnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini eh, dengan luas 2000 total 2000 hektar ini, kalau kita lihat dengan total 2000 hektar itu jaringan akses yang bisa kita lalui jalan. Nah, ini. Nah, untuk di daerah apa namanya ini? Nah, untuk daerah satuan lahan yang ada di yang
ada dua kelompok ini, yang kelompok kecil ini. Nah, ini bisa melalui, kalau dari Ketapang kita bisa melewati Simpang Pelang, kemudian ke Tugu Agropolitan, terus lanjut sampai ke Desa Pematang Gadung. Bisa juga kita dari Simpang Pelang lurus sampai eh, tadi sebutannya Pak apa namanya, Pak Nur Fadli, itu jalan jalan tembus di sini. Nah, kemudian di situ ada lapangan sepak bola Pematang Gadung. Nah, kita bisa menyusuri jalan Sekat Kanal ini, ya apa namanya, bisa kita lewati dengan motor ya, mungkin motor. Nah, kemudian bisa juga dilalui melalui sungai ya, sungai dengan Sungai Pesaguan. Nah, sementara untuk yang kelompok yang satunya di sebelah kanan seperti hutan desa Pematang Gadung, kita bisa melalui eh, Indotani yang di bagian utara ini, kurang lebih 3 jam tadi disampaikan. Nah, kita sebelum masuk ke hutan desa, apa namanya, Satuan Lahan Hutan Desa Sungai Sungai Pematang Gadung. Nah, itu sebenarnya jalannya sudah masuk ke Satuan Lahan eh, kawasan hutan Desa Pematang Gadung ini. Tuh. Nah, terkait terkait akses untuk lokasi ini, lebih kurang mungkin ada tambahan dari Pak Mulade dan Pak Hendra. Sepertinya sudah cukup Pak Sudah cukup Jaya ya? karena Ya. tadi Sama ya. melewat mau ke lokasi hutan desa Pematang Gadung juga yang di bawah itu kita melewati cetak sawah ya yang di bawah itu Ini. eh, Ya, wilayah cetak sawah bisa diakses Betul. dengan menggunakan sepeda motor atau roda dua yang mana kondisi jalannya juga relatif cukup mudah ya untuk dilalui jika kondisi kemarau. Nah, sementara yang di atasnya juga jika kita mau mengakses ke hutan desa Pematang Gadung, kita juga melewati kawasan hutan produksi ya di atas itu, baru ya. kita Ya, sampai masuk ke hutan desa desa. Pematang Gadung. Ya. Baik, Mungkin terima Pak kasih. Hendra ada tambahan barangkali. Ya, sebetulnya sudah sampaikan Pak Mul tadi terkait akses itu karena yang dilalui jalur-jalur oleh masyarakat atau LPHD juga itu melalui lokasi KPH ya, yang ada eh, sudah dipetakan di sini. Yang perlu diperkuat adalah bagaimana eh, ini bisa terjalin komunikasi ya di dalam prakteknya nanti diusahakan untuk lokasi-lokasi karena ini yang di SL KPH ini cukup daerah-daerah yang rawan ya untuk karhutla ini Pak Jaya. Jadi sebagaimana yang tadi sampaikan Pak Mulyadi untuk akses ini sama dengan yang akses LKHD, tinggal bagaimana diusahakan untuk pemantauan ini langkah-langkah strategisnya dikolaborasikan begitu. Karena memang dari sisi pelaksanaan tentu ini berkaitan dengan tim pengelola ya yang saat ini juga yang ada tim Brigade KPH jadi sebagaimana kerjasama dengan LPHD itu sendiri. Seperti itu Pak Jaya, pola pola apa kerja yang saya ketahui seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Kemudian ada apa di dalam satuan lahan ini? Kalau kita lihat dari tipologinya, tipologinya komplit ya. Ada 6 tipologi di dalam sini. Jadi ada yang gambut lindung, bayang yang terbakar berulang dan tidak terbakar berulang. Kemudian apa namanya, tipologi 3 yang ada gambut budidaya yang terbakar berulang. Kemudian gambut budidaya yang tidak terbakar. Nah, sini komplit apa namanya, untuk tipologinya, kondisi tipologinya. Nah, kemudian terkait apa yang strategi apa yang bisa kita lakukan dari hasil kajian dokumen master plan ini ya, terkait dengan penataan dan perbaikan geologi gambut. Di sini, karena sini sudah di yang bagian paling barat ini sudah ada banyak kanal-kanal yang dibangun karena ada cetak sawah. Nah, di sini juga
eh, direkomendasikan ada sekitar 17 sekat kanal yang bisa dibangun di lokasi tersebut, khususnya di eh, khususnya di tipologi 3 dan 4. Ini 3 dan 4 ini. Nah, 3 dan 4 ini itu bisa dibangun ada 17 sekat kanal. Nah, kemudian untuk daerah yang belum ada sekat kanalnya itu diusahakan tidak dibuka lagi untuk pembangunan kanal, khususnya pada daerah yang masih berhutan, daerah sini. Nah, kemudian karena sudah ada kejadian terbakar berulang di sini, direkomendasikan bisa dibangun berdasarkan kajian BRGM itu ada sekitar 59 lokasi sumur bor yang bisa ditempatkan di sana. Kalau kita lihat posisinya adalah demikian. Nah, seluruhnya ada di daerah sini. Ini yang sudah ada kanalnya. Ini dan di sini bisa dibangun sekat kanal dan sumur bor. Ini saat kajian saat dokumen ini disusun. Kemudian terkait strategi tiga yaitu perlindungan dan pengelolaan lahan, ini sangat terkait dengan tipologinya tadi, terkait sama tipologinya. Nah ini kalau kita lihat tutupan lahannya itu, nah ini tutupan lahannya yang berhutan ada di bagian paling timur ini. Nah ini eh, masih hutan rawa sekunder di sini. Kemudian ada belukar rawa yang cukup rapat ya. Kemudian sudah banyak ada tambang juga yang terbuka. Kemudian di sini ada pengelolaan lahan berupa pertanian yang dilakukan oleh yang diterapkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian sisanya adalah semak belukar. Nah, ini kalau kita lihat untuk hutan itu penerapan strategi tiga yang terkait dengan tipologi 3 dan 4, nah itu dipertahankan. Kemudian untuk aler belukar rawa dengan tipologi 1 dan 2 itu dilakukan revegetasi tanaman hutan yang utama dilakukan dengan jenis kalau bisa tanaman endemik rawa di daerah sini. Kemudian khusus untuk lahan bekas tambang ini, nah ini bisa dilakukan revegetasi dengan memasukkan jenis-jenis dari tanaman MPTS. Saya, saya kira terkait satuan lahan yang sudah disampaikan, baik yang di dalam baik dilakukan dengan skema PS maupun tidak dengan skema PS. eh, Lebih demikian kami sampaikan untuk waktu kami. Mungkin ada masukan dari Pak Hendra? Cukup saya rasa ya. Kita Cukup ya. bergeser ke agenda yang lainnya. Oke, Iya, baik. sudah Terima cukup kasih Pak untuk waktu Jaya. kami kembalikan ke Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya, Pak Salam. Mulyadi, dan Pak Hendra. Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya sebentar akan menunjukkan apa yang disampaikan oleh Pak Jaya. Itu sudah ada dimulai dari halaman 99 sampai dengan halaman 114. Jadi di setiap halaman itu, sorry mohon maaf, setiap satuan lahan itu diawali dengan informasi identitas satuan lahan, wilayahnya, luasnya, tipologinya, dan ada gambar ilustrasi peta, kemudian ada strateginya, kemudian juga pemangku kepentingan, ada 4 strategi dan berbagai pemangku kepentingan, dan itu berlaku untuk semua satuan lahan. Jadi Bapak Ibu bisa membuka halaman dari mulai tadi halaman 99 sampai halaman 114 tergantung dari satuan lahan yang ingin Bapak Ibu pelajari atau satuan lahan yang menjadi kewenangan Bapak Ibu. Dan selanjutnya untuk detailnya, meskipun tadi Pak Jaya sudah sedikit menyampaikan itu yang dari master plan,
tetapi penting juga Bapak Ibu untuk mengetahui yang lebih detailnya yang sudah direncanakan di dalam rencana aksi daerah. Oleh karena itu, selanjutnya mohon Bu Harni untuk menyampaikan dan nanti dilanjut oleh Bu Dewi. Silakan Bu Harni. Eh, Pak Ali, sebelum Bu Harni Silakan. masuk, saya agak menjelas sedikit memberikan informasi tambahan. Silakan Pak. Pertama mungkin biar tidak terjadi sebuah miskomunikasi atau multitafsir dalam hal ini saya baru teringat kenapa kita menamakan satuan lahan untuk HP di Desa Pematang Gadong ataupun satuan lahan di HPK Sungai Besar dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin khawatirnya kawan-kawan di yang Trimbawan atau yang di kehutanan mungkin multitafsir terkait hal ini karena untuk kawasan hutan tersebut memang biasa dikenalnya dengan kelompok hutan produksi Sungai Tengar, Sungai Pesaguan, dan kelompok hutan produksi konversi Sungai Tengar, Sungai Pesaguan. Cuma pada saat penyusunan kemarin kan kita pendekatannya bukan berdasarkan ataupun penamaannya bukan berdasarkan kelompok hutan tersebut, tetapi penamaannya adalah mengacu kepada batas desa yang sesuai RBI yang pada saat kita overlaykan masuk ke kawasan hutan tersebut. Sehingga kita menamakannya Satuan Lahan Hutan Produksi Sungai Besar, misalnya Satuan Lahan Hutan Produksi Konversi Sungai Pelang dan lain sebagainya. Jadi ini biar tidak menimbulkan multitafsir saja karena bagi kawan-kawan mungkin yang Ribawan tak loh itu bukan kelompok hutan produksi Sungai Besar tuh nggak ada namanya di situ namanya memang kelompok hutan produksi Sungai Tengar Sungai Pesaguan dan kelompok hutan produksi konversi Sungai Tengar Sungai Pesaguan. Nah untuk masing-masing satuan lahan itu untuk mungkin bagi yang sudah ada perizinan perhutanan sosial kita menamakannya sesuai dengan perizinannya yaitu hutan desa Sungai Besar, Sungai Pesaguan ataupun Sungai Pelang. Tetapi bagi yang kawasan hutan yang belum ada perizinan perhutanan sosialnya itu yang tadi kita namakan sesuai dengan batas desa yang kita acu pada RBI karena memang belum ada batas desa definitifnya. Mungkin demikian tambahannya, Kang Ali. Baik, Pak Fadli, dan mungkin saya mengingatkan kembali bahwa apabila pengen tahu lagi kenapa disebut satuan lahan ya dan apa indikator serta tipologinya bisa dibuka, dipelajari video tambahan. Jadi ada nanti judulnya video tambahan. Baik, selanjutnya kembali ke agenda kita, Bu Harni, untuk bisa mempresentasikan. Baik, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih pada ke sesi ini kami ingin menyampaikan lebih lanjut terkait dengan rencana aksi daerah em, pencegahan karhutla di KHG Pawon Kepuluk Pesaguan. Nah, ini RAD ini sebagai merupakan ketentuan lebih lanjut ya daripada Peraturan Bupati Ketapang nomor 48 tahun 2023 yang merupakan yang di situ diamanahkan bahwa master plan ini disusun lebih lanjut dengan rencana aksi daerah seperti itu. Nah, untuk di satuan lahan hutan desa ini akan kami sampaikan saya mewakili dalam hal ini menyampaikan satuan lahan hutan desa yang kalau di master plan itu adalah di SL 7 sampai dengan SL 9 seperti itu. Nah, untuk satuan lahan hutan desa yang pertama itu yang satuan lahan hutan desa Sungai Pelang itu di master plan halaman 99 sampai dengan 101. Nah, itu ada beberapa rencana aksi yang eh, yang tentunya diamanahkan untuk dilaksanakan oleh masing-masing aktor atau apa namanya atau pelaksana daripada master plan ini. Sebagai contoh yang pertama di strategi satu itu ada kegiatan sosialisasi ya ini yang sudah saya kasih eh, warna ini sosialisasi dan pemasangan papan pelang himbauan dan larangan membakar, pembukaan lahan, membangun kanal di hutan desa. Nah, ini dilaksanakan aktor utamanya adalah LPHD ya kalau di desa itu ada lembaga pengelola hutan desa.
Dan pendukungnya ada NGO TI, ada KPH Selatan, kemudian pemerintah desa sendiri, kemudian Dinas Perkemenhan dan DPMPD. Nah, di sini juga bisa dilihat Bapak Ibu ada beberapa target waktunya ya di 2023, 2024 ini harus sudah terlaksana dan 2025 ini ada jeda, kemudian di 2026 perlu lagi dilaksanakan untuk kembali merefresh seperti itu. Kemudian selanjutnya di strategi 2. Di strategi 2 ini ada salah satu contoh misalnya di penataan dan perbaikan hidrologi gambut itu ada misalnya pemasangan papan pencegahan pelarangan membangun kanal ya di situ. Dan ini dilaksanakan oleh LPHD juga dan harus didukung juga oleh KPH Suliah Selatan, NGO, pemerintah desa dan DPMPD. Nah, ini target waktunya sudah di 2023 ya dan sudah di Monef kemarin juga sudah terlaksana seperti itu. Kemudian di strategi 3 perlindungan dan pengelolaan lahan, ini misalnya ada salah satu rencana aksinya yaitu misalnya pembangunan persemaian asli gambut untuk restorasi kawasan hutan desa. Nah, ini dilakukan juga oleh LPHD sebagai aktor utamanya, kemudian didukung oleh KPH Selatan, pemerintah desa, NGO, dan DPMPD. Nah, ini target waktunya di 2024-2025. Kemudian untuk strategi keempat, yaitu pemantauan gambut dan sapras, ini em, salah satu rencana aksinya yaitu pemasangan misalnya pemasangan alat TMA atau sumur pantau di lokasi sekat kanal misalnya seperti itu. Nah, ini aktornya yaitu LPHD, kemudian didukung juga oleh NGO, Dinas Perkim LH, pemerintah desa, KPH Selatan, NGO dan DPMPD. Nah, target waktunya ini target waktunya di 2024. Nah, ini nanti akan kita cek apakah sudah terlaksana. Nanti mohon informasinya barangkali dari NGO barangkali ada informasi terkait dengan TMA ini. Karena untuk Monef ke depan juga ini mau kita pastikan kembali ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang terlibat di dalam rencana aksi ini, yang sudah ada di dalam rencana aksi ini tentunya harus memastikan apakah sudah dilaksanakan atau belum sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan dalam rencana aksi ini. Jika belum, mungkin menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian yang terlibat dalam aktor atau pelaksana dari rencana aksi ini untuk melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang sudah kita sepakati bersama ya di dalam rencana aksi ini tentunya. Dan ini tentunya bukan 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 sekedar hanya disusun oleh tim saja seperti itu karena sudah kita konsultasi publik kan sudah kita bahas bersama kemudian sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati Ketapang dan itu tentunya harus kita laksanakan bersama. Mungkin dari saya demikian Pak Ali untuk SL Hutan Desa dan nanti akan dilanjutkan untuk SL HPHPK SL 10 sampai 12 oleh Bu Dwi. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang singkat tetapi cukup detail untuk satu kasus beberapa apa contoh ya begitu. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di link yang nanti kami akan tuliskan di deskripsi video YouTube ini. Selanjutnya silakan Ibu Dewi untuk melanjutkan. Masih di mute Bu Dewi, mohon di unmute. Maaf, maaf, maaf. Ya, Apakah silakan. jelas suaranya? Agak lebih dekat lagi mungkin. Oke. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk rencana aksi di Satuan Lahan HP dan HPK. Untuk yang pertama yaitu di Sungai Pelang.
Kalau di dokumen master plan itu ada di halaman 108 sampai 109. Nah, untuk di HPHPK Sungai Pelang ini untuk strategi pertama yaitu peningkatan kapasitas dan penguatan regulasi dan penyadaran publik ada 5 strategi. Di sini ada sosialisasi, pelatihan peningkatan kapasitas, dialog dan konsultasi untuk pemanfaatan kawasan hutan desa dan HP, ada penyuluhan bersama format lingkar dan penegasan penataan batas zonasi fungsi hutan di kawasan HP lindung gambut. Nah, untuk strategi pertama ini, aktor utamanya itu lebih ke UPT KPH wilayah Ketapang Selatan dengan aktor pendukung Dinas Perkim LH, NGO, pemerintahan desa, BPSKL, kelompok tani, dan DPMPD. Nah, untuk strategi yang kedua, di sini penataan dan perbaikan hidrologi gambut ada 3 rencana aksi di mana yaitu menempelkan poster untuk pelarangan membuat kanal baru, pertemuan dan diskusi untuk pembahasan untuk larangan membuat kanal baru dan membangun sumur bor. Nah, untuk aktor utamanya di sini ada KPH Selatan dan DLHK. Untuk aktor pendukungnya ada NGO, Dinas Perkim LH, Pemerintahan Desa, dan DPMPD. Nah, untuk strategi ketiga, perlindungan dan pengelolaan lahan, di sini ada 4 rencana aksi dengan kegiatan penanaman kembali, pemanfaatan HHBK, brigade melakukan patroli, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Nah, untuk aktor utamanya di sini ada BPDA SHL, terus BPHP Wilayah 8 Pontianak, KPH Selatan, dan untuk aktor pendukungnya yaitu ada KPH Selatan juga, di situ juga termasuk ada NGO, pemerintahan desa, DPMPD, dan Manggal Agni. Nah, untuk strategi yang keempat, pemantauan gambut dan sarana prasarana, di sini rencana aksinya yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemasangan dan pengadaan alat-alat pemantauan gambut dan sarana prasarana, pelaksanaan patroli bersama brigade dalam edukasi lingkungan dengan penanaman di kawasan hutan produksi, pembuatan pos pemantauan karhutla. Nah, untuk aktor di sini lebih banyak ke DLHK dan BRGM dengan aktor pendukungnya yaitu KPH Selatan, NGO, Format Lingkar, Pokmas, dan LDPHD. Nah, untuk di satuan lahan HP dan HPK di wilayah Sungai Besar dan di Pematang Gadong kurang lebih sama dengan yang di eh, HP-HPK dan Sungai Pelang. Cuman perbedaannya di sini eh, lebih ke aktor utamanya yaitu tidak ada DLHK yang berperan di HP-HPK Sungai Pelang, HP-HPK di Sungai Besar dan HP-HPK di Pematang Gadong. Demikian untuk penjelasan dari saya dan untuk selengkapnya bisa dilihat di link deskripsi video ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Ada sedikit tambahan dari saya untuk menjelaskan yang apa kalimat terakhir dari Bu Dwi bahwa kenapa di HPK itu tidak ada Perkim LH itu karena memang itu kawasan hutan negara dan memang yang punya kewenangan adalah KPH dalam hal ini. Rangkaian agenda untuk pendalaman video untuk SL di kawasan hutan, baik yang sudah mendapatkan izin perhutanan sosial maupun yang belum, sudah selesai. Jadi selanjutnya akan ditutup oleh Pak Nur Fadli mewakili Kepala Bapeda dan mungkin ditambahkan pesan-pesan dan mungkin ini Pak Fadli wrapping up ya dari video 1, kemudian ada video tambahan dan juga video 2, 3, dan 4 ini. Dan mungkin bagaimana rencananya untuk rangkaian Monep selanjutnya. Terima kasih Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Barangkali ini merupakan series terakhir daripada video yang menerangkan mengenai satuan lahan pada Master Plan Pencegahan Karhutla di KHG Pawon Kepulu, Kepulu Pesaguan. Di rangkaian video pertama, kita sudah bercerita terkait dengan satuan lahan yang berada di APL yang pada video pertama sekali khusus pada kawasan hidrologis Gambut Lindung. Lalu kemudian video yang berikutnya sudah berbicara juga banyak terkait dengan satuan lahan pada APL tersebut
yaitu yang di kawasan budidaya dan seterusnya. Kemudian pada video berikutnya yang ketiga kita sudah bercerita terkait dengan satuan lahan pada kawasan HGU, dan kemudian ini merupakan video terakhir yang di mana nanti juga akan dilengkapi khusus, kita akan barangkali menyediakan cutting khusus sesi video terkait dengan pendalaman poin penting dari master plan, yaitu tipologi satuan lahan dan seperti apa kira-kira eh, penerapan tipologi dan strategi pada masing-masing satuan lahan tersebut yang merupakan rekaman daripada Ibu Dr. Ati. Yang paling penting adalah seperti apa kemauan daripada para pihak ini memahami dan berusaha mengimplementasikan dari isi master plan pencegahan karhutla ini. Karena ini merupakan, kalau bisa kami sebutkan bahwasanya salah satu best practice yang merupakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor, eh, dalam hal ini masyarakat melalui NGO dan Propenbos, dan kami juga akan membuat sebuah eh, bitly ataupun link yang kemudian akan di-refer ke dalam surat yang akan diteruskan kepada masing-masing perangkat daerah, sehingga pada saat kalau kita bercerita mengenai seperti apa satuan lahan pada master plan tersebut, mungkin semua sudah mempunyai kesepahaman yang sama sebelum memasuki rapat terkait dengan pembahasan master plan ini, dengan terlebih dahulu menonton ataupun mengamati video-video yang kita rekam dan kita buat pada malam ini. Nah, dari kami adalah seperti apa masukan dari para pihak ini mohon dapat disampaikan baik secara langsung ataupun melalui komentar-komentar yang membangun di dalam komen yang mungkin dapat menyertai di dalam link YouTube ini. Tidak ada gading yang tak retak, tetapi best practice ataupun kerjasama-kerjasama strategis seperti ini mudah-mudahan dapat mendukung pembangunan Ketapang ke depannya. Dan yang paling penting adalah bagaimana mencegah karhutla yang akan terjadi ataupun yang nanti mungkin akan menjadi sebuah ancaman, karena kita sama-sama mengetahui bahwasanya landscape ini dari tahun ke tahun biasanya merupakan salah satu landscape yang paling gampang terbakar dan sering menimbulkan permasalahan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional ataupun kemarin beberapa waktu lalu sampai ke tingkat internasional. Barangkali demikian dari kami, Kang Ali. Terima kasih kami ucapkan. Tak ada gading yang tak retak. Mudah-mudahan semua masukan dan saran ini dapat menjadi momen ataupun cambuk bagi kami untuk semakin memperbaiki diri dan memperbaiki seperti apa pendekatan pada master plan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Selamat malam bagi kita semua. Harus, 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 harus. 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 Terima kasih Pak Fadli mewakili semua tim penyusun baik yang hadir di dalam seluruh rangkaian video ini dan juga bagi bapak-bapak dan ibu yang tidak hadir di dalam video ini sudah disampaikan oleh Pak Fadli tadi. Selanjutnya semua rangkaian diskusi juga bisa dilakukan tatap muka ya Pak Fadli, Bu Harni, Bu Dewi di kantor Bapeda atau mungkin lewat chat WA ataupun telepon. Saya juga menyampaikan permohonan maaf sebagai moderator dan fasilitator rangkaian diskusi ini, rangkaian pendalaman SL ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Erwin sudah bisa di